Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Anugrah Forif, NIM G2312200006, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tugas manusia sebagai Abdullah. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, Abdullah itu apa sih? Abdullah berasal dari bahasa Arab yang berarti hamba Allah. Dengan demikian, Abdullah berarti orang dengan yang rela hati menyerahkan kebebasannya kepada Allah sehingga ia disebut sebagai hamba Allah. Jadi, hamba Allah yang sesungguhnya adalah orang-orang beriman beragama Islam, bertuhan kepada Allah dan meyakini rukun iman yang setiap saat mengabdi, menghambakan diri serta taat kepada Allah. Lalu orang-orang kafir itu apa? Orang-orang kafir itu jelas bukan hamba Allah karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Jadi mereka hanya sebatas makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah yang derajatnya beda dengan hamba Allah ini. Masuk ke tugas kita sebagai Abdullah. Dia yang mengarunai segala macam nikmat harus disyukuri dan dihargai. Oleh karenanya tugas manusia untuk senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan segala macam nikmat di dunia ini. Bentuk syukur ini adalah hutang, sebuah tugas dari perintah yang bijaksana. Namun, berat bagi manusia untuk selalu bersyukur kepadanya, karena manusia awalnya diciptakan dari ketiadaan, lemah, malang, dan cacat. Sebenarnya kalau diteliti dengan kandungan-kandungan kitab Allah yang terakhir yaitu Al-Quran, maka nampak jelaslah hakikat seorang hamba pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul janna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah berikrar tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan dirinya. Bukan kepada atasan, bukan kepada komandan, bukan pula kepada jin, iblis, hantu maupun syaitan. Kalau manusia mau konsisten terhadap dirinya, maka salah satu tugas hidup yang harus dilaksanakan adalah senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan dan kehendaknya, serta hanya mengabdi kepadanya. Dan manusia itu dalam perkembangannya dari waktu ke waktu suka melupakan perjanjian tersebut, sehingga pilihan ada pada tangan kita sendiri. Jika baik berarti ada di jalan ketakwaan, dan jika buruk berarti ada di jalan kefasikan. Lanjut yang kedua, tujuan mengerjakan tugas sebagai Abdullah itu apa? Ibadah menjadi salah satu cara mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas segala kebaikan yang tak kehitung nikmatnya. Selain itu, ibadah juga melaksanakan apa yang diperintahkan dan dicintai Allah dengan penuh kepasrahan dan sikap rendah diri kepada Allah. Seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu nikmatallahi la tubsu. Innallaha la ghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tujuan melaksanakan tugas kita sebagai Abdullah, yang pertama untuk menciptakan hubungan harmonis antara makhluk hidup dan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk mengukur sejauh mana kepatuhan para makhluk ciptaan Allah dalam melaksanakan perintahnya. Yang ketiga, patuh tidak hanya seseorang hamba melaksanakan perintah Allah akan membarengi nasib mereka di dunia ini. Lalu memberikan rasa aman, damai, tenang karena Allah mengurus setiap urusan pada hambanya. Lalu menghilangkan rasa takabur karena hanya Allah yang Maha Besar yang memiliki segala kesempurnaan. Tokoh yang menggunakan nama Abdullah yang pertama ada Raden Basuki Abdullah. Beliau merupakan seniman dari Indonesia yang karyanya sangat besar. Lalu selanjutnya ada Ibnu Sina. Kenapa Ibnu Sina? Sebenarnya nama panjang Ibnu Sina itu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim
dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Beliau merupakan salah seorang pertama yang menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh penderita. Beliau juga diberi julukan Al-Ros atau puncak gunung pengetahuan. Lalu apa yang bisa kita ambil dari apa yang sudah saya jelaskan? Yang pertama, tugas kita sebagai Abdullah menurut Quran surat Az-Zariyat ayat 56 adalah untuk senantiasa beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apa kita di dunia dan di akhirat, ini semua kita tentukan dari mulai hari ini. Tujuan kita mengerjakan tugas sebagai Abdullah adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara pencipta dan sang makhluk hidup, mengukur sejauh mana kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, memberikan rasa aman, damai dan tenang, menghilangkan rasa takabur. Lalu tokoh besar yang menggunakan nama Abdullah ada di Raden Basuki Abdullah, merupakan seniman terkenal Indonesia, dan Ibnu Sina yang merupakan ilmuwan muslim di dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.